Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman di mana di malam hari ini Anda sedang menyaksikan dialog Islam Kristen di mana pembicaranya yaitu Slayer versus Rudy Ares alias sang debater. Namun sebelum teman-teman menonton secara langsung terkait adanya debat Islam versus Kristen di malam hari ini, silakan teman-teman salurkan zakat, sedekah, infak dan donasi Anda ke Bank Mandiri Syariah dengan kode banknya itu 451. Ada nomornya 1184 kali 9995 atas nama Yayasan Pembina Mualaf. Nah, ketika teman-teman ingin ikut membebaskan lahan seluas 6 hektar di mana tanah tersebut kelak akan digunakan dan didirikan pesantren Pondok Modern At-Tauhid, silakan sertakan angka 1 di belakang petransferan teman-teman. Biar pihak Yayasan Pembina Mualaf At-Tauhid mengetahui bahwa dana yang Anda transfer itu merupakan dana yang khusus bagi pembebasan lahan seluas 6 hektar di mana 1 meternya itu cuma 250.000. Selanjutnya, terkait informasi yang lain, silakan bagi teman-teman yang ingin ikut membantu saudara-saudara kita sebangsa, setanah air dan senegara yaitu Indonesia, bangsa Indonesia, di mana saudara-saudara kita saat ini tengah mengalami recovery terkait adanya bencana alam. Mereka kena dampak sebagaimana yang ada di Sulawesi Barat, yaitu terjadi gempa bumi dan juga banjir. Adapun bantuan Anda terkait masalah dana bisa diserukan melalui rekening yang ada di tes ini berjalan yang masih sama atas nama Yayasan Pembina Mualaf At-Tauhid yang banknya masih sama, Bank Mandiri Syariah dengan kode bank 451. Adapun nomor rekeningnya berbeda 1184 kali 9987 atas nama Yayasan Pembina Mualaf At-Tauhid yang nomor kontaknya ketika mentransfer bisa mengkonfirmasi di teks ini yang teks berjalan ini. Selain itu, bagi teman-teman bila ingin seperti halnya pemateri-pemateri yang telah naik ke atas channel Malam, silakan Anda pelajari terlebih dahulu cara menggunakan StreamYard. Cara menggunakan StreamYard karena dialog di channel Gramalab itu menggunakan StreamYard teman-teman. Ketika Anda telah memiliki StreamYard dan telah pandai menggunakan StreamYard share screen seperti itu, silakan Anda daftarkan diri Anda untuk berpartisipasi sebagai narasumber dialog lintas iman di Gramalab melalui bio link ini. Silakan daftarkan diri Anda seperti itu, dan bagi siapapun laki-laki maupun perempuan, Islam maupun Kristen dipersilakan untuk berdialog secara santun, dan kami tidak menerima siapapun Anda untuk berdialog secara arogan dan bahkan menyerang secara pribadi seperti itu. Dan marilah kita tampilkan ke atas layar kedua pembicara, di mana kedua pembicara ternyata telah naik, telah data di bestek. Baik, kan kita naikkan saudara Rudy Hanes. Yes. Terima kasih. Halo Pak Rudin, Pun. Aduh, pakai live bahaya ini, pisang makan pisang ini. Terima kasih saudara Rudines, di mana Anda telah hadir dan naik ke atas ringnya channel Graham Mualaf. Oke, selanjutnya kan kita naikkan dulu dari pihak saudara Muslim, yaitu Trion Slayer, dan mohon ditampakkan wajahnya. Mantap. Oke. Halo Trion Slayer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Suaraku udah kedengaran. Kedua pembicara kecil. Jelas. Kecil. Jelas kan? Jadi saya jelas besar. Oke. Jelas. Kalau di mana kedua pembicara akan membahas teman-teman terkait siapa sih yang menyuruh untuk menyembah roh dan juga firman. Ya, seperti itu. Ngomong-ngomong, kita sepakat dengan debat di malam hari. Siapa sih yang menyuruh untuk menyembah roh dan juga firman? Telah sepakat? Saudara Rudy maupun Slayer? Sepakat. Oke, jika memang telah sepakat, kami selalu mengingatkan bagi kedua pembicara untuk berdialog secara santun, dan ketika Anda berdialog, maka bantahlah secara argumentasi dan juga tolong berikan waktu lawan dialognya itu untuk mengungkapkan pendapatnya, argumentasinya, sanggahannya, seperti itu. Dan jika ada hal-hal yang terjadi, mungkin di kemudian hari, maka channel Gramalab tidak bertanggung jawab. Seperti itu perlu dipahami. Sebentar. Ini ternyata perlu dicas dulu. Bentar ya. Apa yang dicas? Gangguan teknis.
Sehat lah ya. Oke, telah Sehat. berjalan. Siap. Oke, jika seperti itu kan kita tampilkan rule dialognya sebagaimana biasa ya, 40-40. Lai, Oke, bagaimana gua mau usulnya, Lai. Saudara Rudi maupun Trinslayer? Apa itu Gini, usulnya? kita dialognya 35-35 aja, 5 menit 5 menitnya disain buat closing statement gimana? Jangan Jadi pakai closing statement lah. Happy ending. Nggak mau Oke, pakai closing happy ending statement. ya. Boleh Happy closing ending. closing statementnya happy ending, bukan untuk apa ya? Apa namanya itu? Bukan untuk menyimpulkan ya. Ya namanya closing statement menyimpulkan lah, Lai, gimana? Janganlah, takut pun nanti tidak ada yang mau duluan. Enggak, gini cara duluan-duluannya kayak gini. Yang nyampe habis duluan 30 menitnya, 35 menitnya dia yang closing statement duluan. Oke. Oke, Cakep? aman. Ya, Aman. cocok. Pak Rudin udah dengar? Oke, siap. Ini lagi Apa, di setting dulu ya, sebentar. Ya. Gimana? Cakep. 35-35 ya, berarti oke, 35-35 nanti sisanya 5 menit. Sebentar. Oke, siapa yang akan mengungkapkan duluan? Apakah Saudara Triun ataukah Bang Rudi Yohanes? Triun, boleh Triun. Oke. Silakan Triun. Oke, Oke, siap ya oke. Saudara Triun. 35 menit dan mohon ketika memberikan sanggahan dengan menggunakan kode silakan. Karena untuk menggerakkan ini timer itu manual dan tentu saja berpengaruh pula ya terhadap waktu, perpindahan waktu. Oke, bisa dipahami. Silakan Saudara Triun. Waktu 35 menit, baik Rudi Yohanes, silakan dimanfaatkan sebaik mungkin. Waktu berjalan, silakan Anda berikan presentasinya. Monggo. Siap moderator. Thank you. Lai Rudi, selamat malam. Yuk. Akhirnya ketemu lagi kita ya. Iya. Kemudian siapa lagi yang mau disapa nih? Oh iya, yang di live komen. Sama Muslimin, hoi rumah. Assalamualaikum juga. Semoga sehat selalu. Berjumpa lagi, akhirnya udah lama nih nggak tampil di sini. Lalu kemudian tidak lupa Tri Tenggal Cabang Melayu, Modalis Cabang Melayu, para pencari kebenaran yang lainnya. Selamat malam. Semoga diskusi gua dan Lai Rudi ini akan menjadi wawasan terbaru untuk kalian dan jangan emosi karena semua yang dikasih adalah data gitu. Lalu kita langsung masuk aja ke topik ya mengenai siapa yang memerintahkan untuk menyembah firman dan roh. Ini butuh konfirmasi cepat dari Lai Rudi. Lai nyembah firman? Saya Ya, yang menyembah firman itu para nabi. Para nabi lah yang menyembah firman, ya karena dulu kan yang dilihat hanya firman. Setelah Yesus datang, Yesus firman itu. Udah. Ya, oke, gitu silakan. Terus sekarang nyembah roh. Ya, karena nyembah Tuhan roh, yang kami enggak. sembah adalah roh, ya. Oke. Ya, kalau gitu. Jadi nyembah firman enggak, tapi nyembah roh ya. Yang nyembah firman itu katanya para nabi. Ini adalah sebuah tuduhan yang sangat besar sekali yang bisa gua simpulkan. Karena nabi-nabi ini nggak pernah mereka ucapkan sedikit pun kata dia menyembah roh. Nggak pernah itu. Itu apa namanya trivia singkat. Sekarang kita akan bahas mengenai Islam dulu ya supaya lebih enak. Dalam Islam itu segala sesuatu tidak ada yang menyerupai Allah Azza wa Jalla. Asyura ayat 11, Al-Ikhlas ayat 4. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai dia. Jadi kalau ada yang serupa dengan dia, gagal jadi Tuhannya. Gitu kalau di Islam. Cakep ya? Nah, itu kalau di Islam. Lalu kemudian diwanti-wanti juga bahwa jangan manusia-manusia ini mencoba sekali-kalinya menyerupakan sesuatu dengan Tuhannya sendiri karena nanti akan merugi gitu. Mereka tidak akan beruntung baik di akhirat ataupun di dunia nantinya. Nggak akan dapat rahmat atau hidayah. Itu ada di sebentar. Itu ada di aduh, datanya kebanyakan. Nanti lah kalau udah ketemu ya. Nah, itu untuk apa? Untuk soal perintah memerintahnya karena ada koridornya. Lalu kemudian untuk firman sendiri dalam Islam itu datangnya dari Persia, bukan dari Arabik dan itu punya kami. Punya kami itu. Kata firman, bentuk firman, definisi firman datangnya dari Ottoman Empire.
dan itu punya kami. Ottoman itu Islam. Kalau yang Tritunggal cabang Eropa itu Bizantium. Kalah tuh, dilibas oleh Ottoman. Lalu untuk roh sendiri dalam bahasa Arabiknya itu ruh. Itu ruh bahasa dalam Arabiknya ya. Ruhul Kudus. Kudus yang kalian gunakan lalu di-upgrade lagi definisinya. Kalau kudus di kami itu simpel, suci, udah kelar. Ruhul Kudus, roh suci, dah itu aja. Nah, itu mengenai apa namanya? Mengenai kenapa kita ditetapkan untuk menyembah sesuatu selain firman dan roh, yaitu menyembah Allah saja. Lalu kemudian apa itu firman dalam etimologi Islam? Lalu apa itu roh dalam etimologi Islam juga tentunya. Sekarang yang akan ditanyakan adalah Tuhannya Laerudi ini sama dengan ciptaannya gitu. Bahkan Bagaimana? Tadi suaramu putus. Coba diulang. yang mana? Yang mana? Yang Oh, pertanyaan barusan. Ya. Oh, Tuhannya Laerudi ini sama nggak dengan ciptaannya? Nah, itu ya pertanyaan. Oke. Silakan. Oke. Tuhan yang saya sembah, saya juga harus buat kata pengantar biar apa ya? Itu sudah mengatakan bahwa kami harus menyembah Dia di Yohanes. Sebentar saya share screen-nya biar asik loh. Yohanes 4. Tolong di-share screen kawan, Yohanes 4 ayat 24. Ya, di sana dikatakan Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi Tuhan yang kami sembah itu adalah roh. Maka barang siapa menyembah Dia dalam roh dan kebenarannya itu di Yohanes 4 ayat 24. Nah, apa buktinya Allah itu roh? Kami selalu merujuk kepada Kejadian 1 ayat 2. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita besar daya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi bagi kami, roh Allah itu adalah Allah, karena Allah itu adalah roh. Ya kawan-kawannya, maka kami harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, bagaimana sekarang dengan Yesus? Yesus sekarang kan tidak di bumi. Yesus sudah di sorga. Itulah sebabnya kami harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Karena Yesus sudah kembali ke pangkuan Bapa, atau yang mengutusnya adalah Bapa. Firman telah menjadi manusia. Nah, sekarang apakah nabi-nabi zaman dahulu tidak menyembah firman? Kita sudah lihat ketika Musa. Maka si Truni mengatakan, sebentar ya, ketika Musa bertemu dengan Tuhan di dalam semak api itu ya, yang terjadi adalah Musa tidak melihat Tuhan. Maka siapa yang disembah Musa? Dan demikian. Kalau kita melihat, misalnya Musa ada di depan kita ada di belakangnya, dia pasti sujud ke arah asalnya suara. Suara itu berasal dari mana? Itu kan dari semak api. Apakah Musa menyembah semak api? Jawabnya tidak. Lantas siapa yang dia sembah? Ya asal suara itu. Ya. Maka itu bisa kita coba lihat kalau di dalam Islam ada surah 28 ayat yang ke-30. Saya kasih share screen dulu ya. Surah 28 ayat 30. Admin tolong di-share screen. Di situ dijelaskan, maka tatkala Musa sampai ke tempat api itu, dia diseru dari arah pinggir sebelah kanan lembah, dari sebatang pohon, di sebidang tanah yang berkahi. Wahai Musa, sungguh aku adalah Tuhan seluruh alam. Andai kata saya ada di tempat Musa saat itu, misalnya saya di belakang Musa nih, saya mendengar, pasti saya mengatakan Musa menyembah pohon. Karena dari pohon itulah berasal suara. Tetapi setelah zaman kita sekarang, Musa sudah memberitahu itu bukan pohon, tetapi Tuhan. Tuhannya nggak ada. Jadi apa? Suara itulah yang disembah si Musa. Suara itu berkata, maka dia sujud. Sama dengan seperti seorang raja. Para pengawal membawa sebuah surat dari raja, titah raja. Begitu dibuka titah ini, semua sujud menyembah. Rajanya tidak ada. Ya kawan-kawan. Jadi apa yang mereka sujudi? Ya titah itu sudah sampai. Kira-kira gitu yang saya sampaikan. Dan si Truni Slayer tadi bertanya apakah Tuhan, apa tadi Truni yang disembah si ciptaannya apa tadi? Coba ulang. Sama dengan ciptaannya Tuhan itu, Tuhannya Tritunggal itu sama nggak dengan ciptaannya? Nah, apakah Tuhan Tritunggal itu sama dengan ciptaannya? Jawabnya tidak. Karena manusia tidaklah seperti Yesus. Yesus itu kan firman Allah menjadi manusia. Sementara manusia itu sekarang adalah terjadi dari hubungan daging.
suami istri, jadilah manusia. Oke, itu yang bisa saya katakan. Sekarang saya bertanya kepada Truny Slayer, Tuhan yang kamu sembah itu memiliki firman atau tidak? Silakan. Oke, jadi untuk Tuhan yang kami sembah ya tentu memiliki firman. Firman adalah salah satu sifatnya, kan ada ada 20 sifat yang perlu diketahui oleh Muslim kan. Wujud kidam bako, kudrot irodat, lalu kesananya nanti ada ab-kalam dan mutakaliman. Kalam itu bicara, mutakaliman berbicara. Mutakaliman itu berbicara, kalam itu adalah bicara, berucap. Nah, dalam Indonesia disepadankan kalam Arabik dengan firman yang dari Persia. Maka firman itu dalam Indonesia istilah secara harafiahnya bicara. Itu bicara. Yang namanya bicara berarti adalah sifat dari entitas. Ketika entitas berbicara atau berfirman atau bersabda, dia memproduksi sebuah kata. Kata ya, memproduksi sebuah kata. Inilah yang diimani oleh Tritunggal cabang Arab, Tritunggal cabang Yunani, dan Tritunggal cabang Inggris. Itulah kenapa mereka menyebutnya word. Mereka menyebutnya word, bukan firman, bukan speech. Tapi kenapa di LAI menjadi firman? Sekarang pertanyaannya, dari kapan kata firman menclok di kitab LAI? Kitab sucinya Indonesia, punyanya Tritunggal. Silakan dijawab. Oke. Sekarang saya mau menjawab dari kapan? Semenjak itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka bahasa Indonesia memiliki unsur serapan. Para penerjemah mengatakan itulah kalimat yang tepat, ya, maka adalah firman itu. Nah, sekarang si Truny Slayer sudah mengatakan bahwa firman itu adalah kalam Allah atau kalimat yang kalimat Allah. Apakah kalam, bukan kalimat, kalam. Kalimat atau bunyi atau suara bisa nggak saya katakan demikian? Enggak, kalam. Kalam sama kalimat beda. Kalimat itu dalam isinya kata. Kalimat itu punya Arab juga loh. Harus tahu lah. Kalimat itu punya Arab. Dalam bahasa Indonesia kalimat adalah kata gitu. Itulah kenapa di dalam Arab disebutnya kalimat Allah. Isa itu Yohanes 1 ayat 1. Kalam itu bicara. Kalam itu bicara kan? Berucap. Ya, oke. Bicara berucap, bukan suara. Suara beda lagi. Ya. Kalau mungkin suara dia soud. Ya, mungkin dia pernah, ya betul. Mungkin si Truny Slayer pernah menonton. Maaf, saya cut dulu. Timer di stop dulu, timer. Jadi gini, khawatir kan kita dianggapnya tidak adil, mohon biar enak, silakan. Adapun nanti oke, sip. Saran saya biar terakhir saja. Karena waktu terus berjalan ya. Oke, nanti Saudara Rudianus kita tambahkan 30 detik seperti itu. 30 detik kita tambahkan dan mohon berikan kode, silakan nanti biar pindah sendiri waktunya karena manual, bisa dipahami ya. Oke, silakan dilanjut Saudara Rudianus. Oke. Jadi dia mengatakan bicara katanya. Saya pernah menonton Buddha Julai. Buddha Julai itu bibirnya bicara gini, tapi tidak ada keluar, yang keluar itu simbol-simbol Indan yang itu ya, simbol-simbol Buddha. Saya nggak tahu apakah Tuhan yang disembah Truny Slayer seperti itu. Kalau dia bilang suara, bicara artinya mengeluarkan sebuah suara. Saya tidak tahu. Tolong dijelaskan secara jelas apa firman Tuhan yang dimaksud Truny Slayer biar kami tahu. Silakan. Siap. Gini, Lerudi ini polos sekali gitu. Nggak tahu, tapi mencoba memberikan sebuah sebuah analogi yang kesimpulannya nggak tahu. Ya bisa diomongin kalau nggak tahu lah. Karena semua entitas itu mempunyai sifat bicara. Hanya dalam Islam itu dibedakan. Kalau misalnya Allah Azza wa Jalla itu kalam, kalau Nabi Rasulullah itu sudah, itu bedanya. Ini mesti dipahami nih, basic banget ini dalam Islam. Nah, tadi mengenai Musa belum dijawab ya, yang mengenai Musa. Nah, Musa ini sekedar menyembah. Kalau dalam budaya Israel itu artinya sahah ya, sahah. Sahah itu biasa terjadi lah. Karena kaum Het juga menyembah kakaknya si Yakub, Esau. Nah, itu disembah. Nebukadnezar itu menyembah Daniel. Cornelius menyembah Peter. Jadi yang namanya menyembah itu biasa untuk mereka. Nggak akan kaget.
Kecuali kalau Tritunggal cabang Melayu di tahun 2021 jebret dipindah ke masa lalu. Mungkin kaget, loh kok begitu, kok begitu. Itu kan sama kayak Islam gitu, nyembah-nyembah kayak gitu. Padahal yang kayak gitu nggak nyembah. Yang namanya menyembah dalam Islam itu di Arabiknya ibadah. Dalam Hebrunya avodah. Nah, Tritunggal cabang Melayu disebut oleh orang-orang Israel itu avodah zarah. Apa itu? Peribadahan asing, tidak dikenal oleh Torah, makanya disebut avodah zarah. Kalau sempat nanti akan ditunjukin datanya. Lalu mengenai Musa, jadi nggak bisa dibilang dia menyembah, nggak bisa, karena kata sembahnya sendiri nggak ada, dan dalam tradisi Yahudi itu menyembah sujud itu, kalaupun dia Musa menyembah sujud itu biasa aja, bukan penyembahan itu, bukan suatu avodah. Nah, lalu itu jawabannya. Kemudian sekarang yang belum dijawab oleh Lai Rudi, sejak kapan LAI menerjemahkan firman? Kasih tahunnya dong. Kan sebagai pewarta firman Tuhan harusnya tahu gitu sejarahnya. Firman Tuhan ini kapan masuknya di LAI? Karena gua bisa mastiin lah ya, kakeknya Lai Rudi, dia nggak tahu kata firman. Itu cluenya. Silakan dijawab. Sejak kapan? Oke, saya jawab. Pertama mengenai Musa. Kalau hanya menyembah itu belum masuk kategori, betul kamu bilang. Raja pun disembah. Tetapi ada kalimat berikutnya, menyembah dan berbakti serta beribadah kepadanya. Jadi Musa ketika mendengar suara itu, dia sujud menyembah dan berbakti dengan mengatakan, "Ya Tuhan, saya tunduk kepada perintahmu." Ya, dan beribadah. Di dalam perjanjian lama Musa disuruh beribadah. Siapa yang nyuruh? Tak ada suara yang menyuruh. Karena Tuhan itu tidak ada yang menyuruh, dia adalah suara. Nah, sekarang kapan firman itu ada? Kitab suci dulu 1928 atau sebelumnya Abdullah bin Abdul Qadir Munshi itu ya, orang Melayu yang menerjemahkan. Saya pun kurang paham. Apakah itu menyalahi aturan? Saya tidak tahu, tetapi yang penting intinya bahwa Injil ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dan orang Indonesia sekarang ada Lai mengambil itu bahasa yang dekat adalah firman. Dan Tuhan itu dikatakan Allah. Nanti juga kamu klaim Allah itu kan punya orang Arab. Begitu klaim-klaimnya kan. Nah, sekarang yang saya tanyakan kepadamu, kamu belum menjelaskan bagaimana kalam Allah itu. Beri saya satu contoh kalam Allah. Silakan. Oke, ini pertama nih, ini takianya Tritunggal mengenai siapa yang menerjemahkan LAI soal Abdullah bin Abdul Munshi. Itu kalau dicek Abdullah bin Abdul Munshi ini, silakan dicek itu datanya kesebar di mana-mana. Nggak akan ada literasi yang bilang Alkitab diterjemahkan oleh Abdullah bin Abdul Munshi, itu nggak akan ada. Lai Rudi, gua tungguin sampai hari Minggu. Silakan bawakan ininya literasinya. Sampai hari Minggu. Ini hari apa? Hari Rabu ya, 4 hari lah. Nah itu bawain tuh, gua tunggu. Karena Leitsdecker dan Abdullah bin Abdul Munshi itu beda 100 tahun. Dari 1928 tuh, beda 100 tahun. Di antara Abdullah Munshi-nya duluan atau Leitsdeckernya itu beda, pokoknya beda. Tahunnya nggak ketemu. Lalu, apa ya, jadi jangan gitu lah ya, jelek. Lalu kemudian sejak kapannya, bilang aja nggak tahu lah ya, jadi nanti gue yang jelasin. Terus kalau misalnya nggak tahu, ya nggak usah ngasih analogi kalau nggak tahu. Saya nggak tahu gitu, nanti maju bahasannya. Terus itu mana ayatnya, coba yang ayat berikutnya, menyembah dan berbakti kepada Allah ada pohon gitu maksudnya. Terus Lai firman itu bukan suara, sekali lagi firman itu bukan suara. Firman kalam, suara, so'ud, kalau kata, kalimat. Jadi jangan di ini cocok-cocokin lagi gitu loh. Jangan dicocok-cocokin lagi, beda definisinya. Dan Musa pun kalau misalnya kita cek dari Al-Qur'an sampai kitab-kitab terdahulu, nggak ada dia karena suaranya datang maka dia menyembah, oh suara Allah, aku akan menyembahmu suara Allah. Oh suara, enggak gitu lah. Itu sama aja kayak manusia suka ke benda seseorang gitu. Apa itu namanya kalau suka pada satu objek benda yang spesifik, itu fetish. Nah kayak gitu tuh fetish, jangan fetish jadinya.
Kita harus menyembah yang mempunyai kehendak seperti Wahyu ayat 14, Wahyu ayat 11 deh salah. Ya. Nah, itu yang punya kehendak sembah. Itu untuk jawabannya. Sekarang sejak kapan? Itu dijawab terakhir ini gue udah 3 kali nanyanya nih. Lalu kemudian mana ayatnya yang ibadah terus nyembah ke pohon itu Musa, coba pengen tahu, katanya ayat selanjutnya, silahkan ditampilkan. Yuk. Oke. Ya, kamu belum memberi saya, pindahkan waktu. Kamu belum memberi saya contoh kalam Allah itu yang mana? Oh iya. Tolong kamu berikan biar saya bisa menjelaskan. Silakan. Oh, kalau kalam Allah itu banyak ayatnya. Al-Baqarah ayat 75 atau ayat 9. Pindahkan waktu, sebentar. Pindahkan waktu. Sebentar, Al-Fat ayat 15. Belum pindah. Waktunya belum pindah, kan sudah saya bilang silahkan. Halo admin. Silakan. Ya, Al-Baqarah ayat 75 atau ayat 9, Al-Fat ayat 15, Al-Araf ayat 143 sampai 144. Itu Allah berfirman, kemudian ada tanda kutip yang mengutip apa yang difirmankannya. Nah, itu. Bahkan Nabi Muhammad punya firman yang ini loh, punya firman yang ada bentuk fisiknya loh. Silakan, itu jawabannya. Nah, ya, jadi ayat yang kamu beri itu berupa tulisankah sampai kepada Nabi Muhammad? Atau berupa tulisankah didengar oleh manusia? Coba jelaskan, saya kurang paham ini bagaimana kalam itu. Kamu bilang tadi kalam berucapan. Berarti ada arti, ada nada, ada intonasi. Ada kata-kata yang keluar dan itu dipahami. Jadi berarti berbicara. Berbicara kan kamu berbicara lah ya. Oke, terima kasih. Saya lagi. Kalau demikian kamu bilang berbicara, tadi kamu sangkal. Oh, bukan berbicara itu manusia kamu bilang. Sekarang kamu bilang Tuhanmu seperti manusia, berbicara. Bagaimana yang benar? Silakan. Enggak. Nah, tadi dibilang gini, kalam itu dalam bahasa Indonesia berbicara lah, sesimpel itu. Berbicara kalam itu. Karena yang namanya kalamullah, itu adalah ucapan dari Allah atau firmannya dari Allah, begitu loh. Nggak ada, itu udah dijelasin dari awal. Tapi dalam Islam di Indonesia itu dibedakan. Allah berfirman dan Nabi bersabda. Gitu. Itu doang, gitu doang. Silakan dijawab, itu sejak kapan? Ya. Ayo. Berarti benar. Ya, benar yang kamu, berarti benar ya Tuhan berbicara. Berbicara ya sama dengan manusia dong. Ya, berarti tidak ada beda. Manusia berbicara, ada intonasi, ada nada, ada arti. Sekarang, seluruh ayat di dalam Al-Quran, saya tidak mendengar tuh Allah berbicara. Yang ada adalah Jibril yang menyampaikan kepada Nabi Muhammad. Artinya itu suara Jibril, bicara Jibril. Bukan bicara Allah SWT. Coba tunjukkan di mana Allah SWT berfirman. Aku ingin tahu sampai sekarang. Nah, kalau mengenai Musa yang saya bilang itu adalah di Bible. Di kitab mulai dari Kejadian sampai Ulangan, Bilangan, Imamat itu ya, Imamat, Ulangan, Bilangan. Sampai situ. Dan di situ jelas dikatakan Musa beribadah kepada suara itu. Diperintahkan kamu harus beribadah kepadaku. Pergi dia beribadah. Kamu harus membawa orang Israel tunduk dan taat. Pergi dia kepada bangsa Israel. Itu artinya menyembah, tunduk dan taat. Ya, berbakti. Itulah baru namanya menyembah seperti menyembah kepada Tuhan. Oke, silakan. Sekarang tolong kamu buktikan bahwa Allah SWT pernah mengeluarkan suara kepada Nabi Muhammad. Kalau ayat-ayat yang kamu sebutkan itu bukan suara Allah SWT. Tetapi itu suara Jibril yang diucapkan kepada Nabi Muhammad. Itu tidak langsung suara Allah SWT. Silakan, biar kamu paham apa arti firman. Silakan. Gini lah ya, coba dicek itu An-Najm ayat 4, di mana wahyu itu segala sesuatu yang dikatakan oleh Rasulullah bukan dari perkataannya sendiri, tapi wahyu dari Allah. Lalu nanti ada Yohanes 12 ayat 49 sampai 50, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, tapi segala kehendak dari Allah. Itu dititipkan ya. Musa, Ulangan 4 ayat 11 sampai 12, akan menaruh pesanku ke dalam mulutmu. Nabi Daud, 2 Tawarik berapa lupa. Aku akan menaruh pesanku, ruahku ke dalam mulutmu. Orang bertiga ketemu Abraham.
Aku menitipkan firman ke itu apa namanya ke si 3 orang ini. Jadi itu bukan sesuatu perkara yang aneh ketika kalam itu dititipkan dalam apa ya dalam Revelation ya nabi-nabi begitu. Nggak ada yang aneh. Hanya Lairudi nggak mengerti, kurang pengetahuannya mengenai bagaimana firman ini prosesnya begitu bisa sampai dari Allah kepada nabi. Sesimpel itu gitu. Sesimpel itu. Jadi firman dititipkan kepada malaikat, ke mulut malaikat, lalu mulut malaikat nanti lanjut ke Rasulullah. Kayak gitu. Contoh satu lagi nih, ketika Elia lagi di gua, bukan gua Hiro, di gua di Israel sana, ada malaikat datang nyampein firman Tuhan. Apa malaikatnya? Itu firman dari malaikatnya? Enggak, itu firman dari Tuhan. Ada tuh Elia di gua Hiro, gua biasa gitu. Nah inilah ini kadang apa suka ini loh, bingung gitu lah. Nah ini mana sekarang sejak kapan ini LAE pakai kata firman? Ayo dong. Silakan. Ya, kalau kamu tanya LAI sejak kapan, saya hanya bisa menjawab sejak dia menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Tahun tepatnya saya nggak tahu. Selesai. Nah, sekarang kamu katakan firman ada adalah suara, kalam Allah. Kamu bilang ditaruh di mulutnya Jibril. Artinya ketika Jibril bersuara, suara yang keluar itu bukan suara Jibril, tapi suara Allah, begitu. Saya nggak tahu. Sementara Al-Quran mengatakan bahwa Al-Quran itu ditaruh di hati Nabi Muhammad. Berarti Nabi Muhammad tidak pernah mendengar suara Allah SWT. Tetapi dia hanya menerima langsung Al-Quran sudah di dalam hati Nabi Muhammad. Contoh ketika Al-Quran pertama kali turun, bergulat sama Jibril. Bacalah katanya, apa yang mau dibaca? Masa Allah mengatakan bacalah. Ya. Jadi tolong kamu sebutkan pada bagian mana Allah berfirman langsung kepada Nabi Muhammad sehingga itu benar 100% firman Allah. Atau seperti inilah. Bisa nggak kamu tunjukkan di dalam Al-Quran satu ayat saja di mana dikatakan sana berfirmanlah Allah jadilah terang maka terang itu jadi seperti dalam Bible. Memang ada kadang ditaruh di dalam diri malaikat atau segala macam. Tetapi Allah di dalam Bible ada berfirman itu langsung. Coba jelaskan kepada saya, silakan. Gini, kalau Islam tuh kita karena disebutnya khalifah, kita disebut khalifah, bukan sebuah bukan satu jenis dari hewan gitu. Makanya kita bisa berpikir gitu. Ketika disebutkan bahwa regulasi atau birokrasi dari firman Allah Azza kepada Rasulullah itu datang dari malaikat, maka semua ayat dari Al-Quran itu akan dari malaikat begitu. Kecuali ketika Rasulullah bertemu dengan Allah di Sidratul Muntaha ketika Isra Miraj gitu. Nah di situ nanti dia akan ngobrol langsung dengan Allah Rasulullah ini. Itu. Lalu sekarang tolong moderator ditunjukkan dulu itu si siapa namanya? Yohanes 1 ayat 1. Tadi Lairudi bilang bahwa ini semenjak masuk ke Indonesia diterjemahkan firman. Sayang sekali, jangan terguncang. Tidak seperti itu. Nah, itu yang gambar paling kiri pertama, coba di tab Van Hessel, ini terjemahan 1646. Kata bahasa Indonesia purba yang masuk pertama kali dengan biblisnya ya. Ya, dibuka lalu di-scroll, diperbesar. Kita akan lihat di situ. Apakah kata firman sudah masuk? Survei membuktikan. Ini tahun berapa nih? 2021, berarti 400, enggak. Iya, 404 abad. Udah 4 abad nih biblosnya. Udah bisa di-scroll? Ya, ada kendala. Mungkin timernya bisa di-stop dulu kali. Gini nih. Aha, nah ini bisa dilihat ya. Nah itu udah kelihatan. Nah ini ya, Johannem ayat 1 bisa dilihat. Pada mulainya itu ada jang patahu dan patahu itu ada pada al-hatala
dan patahu itu ja'al hatala juga. Aca, dari mana ini? Lihat, ini tahun 1600 bukan firman, tapi patahu. Apa itu patahu? Nanti gua akan kasih tahu lagi. Yuk, silakan dilanjut, yang berikutnya, 100 tahun kemudian. Apakah sudah berubah menjadi firman? Itu di scroll ke bawah aja. Tolong di stop dulu timernya. Itu tinggal di scroll ke bawah aja. Nanti ada lagi yang lain-lain. Nah itu close dulu. Sekarang pindah lagi ke bawah. Pindah ke bawah. Close dulu. Close itu close. Nah scroll ke bawah. Nah ini Hernius 1651 bisa dilihat. Ini berapa ya? Ini sekitar 4 tahun, ini sekitar belasan tahun kemudian. Nah ini bisa ini kayaknya yang kedua deh. Nah itu. Ini Hernius ya. Survei membuktikan ada mulanja itu ada jam 4 tahu dan 4 tahu itu masih 4 tahu lah ya, close dulu. Sekarang kita lihat lagi ke bawah. Nah ini Hernius, ada lagi sekarang Brewerius, Asus namanya ya. Nah ini bisa dilihat. Iya, di situ adalah catahan, bukan firman, bukan patahu tapi catahan. Nggak tahu nih bahasa mana nih. Yuk, next. Lihat. Oh ya, untuk Ikhwan Villa ini wawasan bersama ya, dan Tritunggal Cabang Melayu ini jadikan edukasi, jangan dibikin terguncang karena takut dikiranya firman ini dari dulu begitu. Nah ini kan dikasih tahu sekarang bahwa nggak dari dulu firman itu. Ini baru di zaman ayah kita masih pacaran kayaknya. Yuk di scroll. Di situ juga nanti ada keluar. Ini di sini nanti 4 tahu lagi nih di sini. Itu 4 tahu lagi di 4600 ya. Let's Decker juga itu masih kalau nggak salah ini udah perkataan bukan firman. Bisa dilihat. Oke, di sini. Oh, kalimat di sini kalimat. Nah, ini paling benar. Kalimat ini paling benar. Kalimat paling sepadan dengan logos. Karena kalau misalnya kalam itu sepadannya dengan Lego. Itu yang mesti dipahami. Ya, next. Kita masih belum nemu firman. Nah, ini sekarang Let's Decker. Untuk yang kurang jelas nanti bisa langsung ke webnya aja. Jadi kalau misalnya kita ke Sabda, lihat di pojok paling kanan ada fitur Alkitab kuno. Nah di situ kelihatanlah semua kebenaran yang ada. Nah di sini kalimat juga. Ya udahlah segitu aja dulu. Ini bisa disimpulkan nanti sampai paling bawah di El Kaulu 1800 itu firman belum ada lah. Adanya itu baru di terjemahan lama tahun 1974. Jadi umurnya baru sekitar 46 tahun firman itu. Baru 46 tahun. Jadi bapak dan kakek kita tuh tahunya kalau nggak catahan ya patahu. Nah sekarang silakan dibuka patahu itu apa sih, moderator? Wah langsung googling. Enggak. Oh enggak googling. Ini apa ini? Nah ini patahu ya, bisa dilihat ya. Bisa dilihat. Oke, ini jadi patahu ini dekatnya ke kata fatah ya, fatah dalam Al-Quran. Tapi jangan ini dulu, next ke bawah dulu, ke bawah terus, ke bawah. Nah ini fatah semua, fatah. Nah ini fatah juga. Nah itu bisa dibuka ke ininya. Coba diganti ininya apa? Patahu adalah kata artinya dibuang di kolom Google. Kita kawan Villa yang di live komen dan juga kawan-kawan Tritunggal Cabang Melayu yang menyaksikan. Di sini pertama firman nih, kita akan potek-potekin supaya kalian paham firman itu adalah sifat, dan firman ini sifatnya tidak ada dari awal sekali di Indonesia. Oke, nah
Bukan, kata artinya dibuang. Kata artinya dibuang, terus sisain fatahunya aja gitu loh maksudnya. Kayak gitu. Ya, scroll ke bawah. Aduh, nggak ini ya, nggak. Ini kalau nanti ini keluarnya ada di ini, fatahu ini ada keluarnya itu di kata liwangan Sunda atau apa karawitan-karawitannya Sunda. Jadi di situ nanti ada kata-kata ya razak, ya fatahu, ya Allah begitu. Lalu apa sih fatahu? Fatahu itu transliterasi dari kata fatah yang artinya pembuka. Jadi yang dulunya adalah fatahu atau pembuka, di zaman modern menjadi sebuah firman. Begitu. Itu sebuah komedian buat gua pribadi ketika melihat loh, ternyata Yesus ini adalah pembuka, bukan firman ternyata di zaman dulu itu. Dan itu berjalan sekitar 300 tahun lah. Bayangin 300 tahun Yesus namanya adalah pembuka, bukan firman. Lalu kemudian dipromosi di tahun 1974-78 gitu. Dia menjadi firman. Apa ini coba? Ini adalah sebuah keunikan tersendiri dalam mananya itu nggak cabang Melayu tentunya, karena Tuhan yang harusnya tetap gitu, tidak berubah dari awal sampai akhir, ternyata bisa berubah namanya dari yang fatahu menjadi firman. Ini bukan perlu didebatkan karena ini adalah faktual, bisa dicek datanya tumpah-tumpah di sana. Sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah nanya apa dong? Oh iya, Yohanes 4 ayat 24. Bahasa Yunaninya apa lah? Silahkan dijawab. Tok sendiri. Oke, saya jawab. Ya. Kamu menanyakan kepada saya tadi, kapan firman itu ada? Ya kan? Datang kamu, tahun 74 ternyata. Ya, tak masalah. Kenapa rupanya? EYDE tahun 72 ada. Yang kamu lihat adalah terjemahan bahasa Indonesia. Terjemahan ke dalam bahasa Indonesia tentu harus mengalami yang namanya proses. Apa itu? Tentu mengalami yang namanya proses perbaikan bahasa. Di dalam bahasa Indonesia mungkin belum ada yang tepat. Maka kamu bilang itu dalam bahasa Sunda, ya diambil. Karena itulah proses penerjemahan. Setelah bahasa Indonesia itu diambil unsur-unsur serapan, maka ditetapkanlah itu menjadi Allah, maka ditetapkanlah itu menjadi firman. Tidak masalah apa yang kamu ketahui, saya heran. Contoh, kamu bilang bahwa Tuhan tidak ada di dalam bahasa Indonesia, yang ada Tuhan. Sekarang saya tanya kamu, tahun berapa Al-Quran pertama sekali diterjemahkan? Maka kalau kamu bilang Tuhan tidak ada, maka Tuhan. Maka di Al-Quran terjemahan pertama harus dibilang Tuhan, bukan Tuhan. Seperti sekarang Tuhan katanya, berarti Tuhan. Tidak masalah sama saya. Apa yang lucu? Itu kan terjemahan bahasa Indonesia, bukan yang asli. Apa yang masalah? Tapi sampai sekarang kamu tidak bisa memberikan bukti bahwa Nabi Muhammad mendengar langsung suara Tuhan. Kamu bilang di Sidratul Muntaha waktu ke peristiwa Isra Mi'raj. Kenapa itu tidak ada di dalam Al-Quran? Artinya, hanya itulah firman Tuhan yang sesungguhnya firman. Yang lain bukan firman Tuhan. Harusnya itu yang tertulis di dalam Al-Quran, yang di Sidratul Muntaha itu. Karena itulah langsung. Contoh, Rudy Yohanes berbicara kepada Truny Slayer. Ini aku langsung. Hai Truny Slayer, selamat malam. Tiba-tiba ada orang lain menyampaikan juga kepada kamu. Hai Truny Slayer, selamat malam. Katakanlah seorang wanita. Kamu tidak bisa mengatakan si Rudy berbicara kepada saya. Tidak bisa. Tetapi wanita itu berbicara kepada saya. Hai Truny Slayer. Kamu harus paham apa itu firman. Firman itu sesuatu yang bunyi atau yang mengandung arti yang keluar dari Tuhan. Titik. Kalau yang keluar dari malaikat itu bukan firman Tuhan. Suaranya Jibril. Suara Tuhan itu langsung didengar itu di Sidratul Muntaha yang kau bilang itu. Ketika Isra dan Mi'raj.
mengenai sholat. Tetapi itu pun tidak berani dituliskan di dalam Al-Quran. Kenapa? Letaknya pun hanya di hadis. Firman Tuhan yang sesungguhnya Tuhan, kualitasnya hanya sehadis. Tempatnya hanya di hadis. Harusnya itulah satu-satunya firman Tuhan. Mulai dari kitab pertama sampai terakhir, harusnya ketika di Sidratul Muntaha itu, itulah isi Al-Quran. Tetapi justru itu yang tidak ada di Al-Quran. Aneh saya lihat. Kamu paham tidak firman Tuhan? Kamu bilang definisi paham. Tapi tidak mengerti sampai sekarang apa itu firman Tuhan. Tuhan bicara langsung kepada Nabi Muhammad. Tetapi tidak dituliskan di dalam Al-Quran. Apa namanya itu? Nanti satu hari nanti hanya saya lagi orang yang percaya Al-Quran itu 100% berisi firman Tuhan. Kau sekarang sudah menyangkal bahwa Al-Quran itu bukan berisi firman Tuhan. Tetapi hadis yang berisi firman Tuhan. Bukan Al-Quran. Karena kau tidak tahu definisi firman. Paham ya? Jadi sekali lagi Teruni Slayer, kau hanya pandai secara tersurat. Kalau di dalam agama kami dikatakan Siboto surat. Taurat ahli Parisi pandai. Tapi kamu pun keliru tadi menjelaskan sama saya itu. Anak 300 tahun yang lalu begini, gunanya apa? Saya nggak peduli. Yang saya tahu kalau kamu bilang kapan firman, itu EYD. EYDE itu mulai ada 1972. Itu kan pengetahuan umum itu waktu kita dulu kan. Oke Teruni Slayer, sekarang coba jelaskan kepada saya. Mengapa peristiwa di Sidratul Muntaha itu tidak masuk ke dalam Al-Quran? Malah masuknya ke hadis. Rendah dia. Silakan. Ini gini deh, kasih 5 firman Allah ada Yesus. 5 di perjanjian baru. Nanti gue ngaku kalah. Silakan. Oke. Pertama ketika Yesus dibaptis, Allah berfirman. Oke. Kedua, ketika Yesus juga dengan murid-muridnya, maka keluarlah suara dari langit. Itu juga firman. Ayat mana tuh? Oh, saya cari dulu. Silakan. Tunggu. Ketika Rasul Paulus juga itu firman. Ya, sebentar. Bukan firman Yesus, jangan dihitung. Firman Allah kepada Yesus. 5. Apa pula begitu? Kenapa harus 5? Iya. Ayat 1. Nanti aja dia jelas. Ya, oke. Saya satu kayak tantang kamu. Carikan saya, berfirmanlah Allah. Jadilah daratan maka jadi. Satu saja, nggak usah banyak-banyak. Sebagai bukti ada firman Allah di dalam Al-Quran. Coba, silakan. Saya sambil mencari yang 5. Iya, kan gini loh. Lae kan bilang itu harus mesti ada suaranya. Sekarang di Yohanes 1 ayat 1 pun nggak tertulis pada mulanya adalah voice note. Dan voice note itu adalah HP, dan HP itu adalah voice note. Kalau voice note mungkin enak, di tab kertasnya keluar suara. Ini kan tulisan. Kalau tulisan mana ada suaranya? Yang namanya kata-kata itu bisa ditulis, bisa diucapkan. Diucapkan ada suara, ditulis bisa dilihat. Jadi kalau misalnya firman hanya diucapkan, itu namanya ucapan. Itu rema kalau dalam di Yunani gitu. Sedangkan firman bisa ditulis. Karena kita mempunyai ingatan, lalu kita mencatat. Makanya firman bisa dilihat kan gitu. Jadi silahkan sebutkan 5 ayat firman Allah Azza kepada Yesus di perjanjian baru. Kalau perlu bawa yang apokrifa. Gua tungguin sampai hari Minggu. Sama, jadi ada 2 nih. Oh juga nanti sekalian Yohanes 4 ayat 24, Yunaninya apa lah ya? Itu kan ada internet, tinggal dibaca aja sih. Susah. Halo? Iya. Silakan. Oke, saya jawab. Yang pertama tadi ketika dibaptis 1. Yang kedua kisah para rasul 18 ayat 9. Pada satu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam satu penglihatan. Jangan takut, teruslah memberitakan firman Tuhan. Jangan diam. 2. Kamu siap-siap ya.
Ini share screen dulu, share screen, sambil di share screen atuh. Tunggu ini. Iya, nanti tintanya hitam lagi kan. Tintanya emang hitam sih kalau Ya. merah kan Yesus. Ya, Mohon di share screen. Udah, ini ya. Kisah Para Rasul 18 ayat berapa ini? 9. Ini. Oke? Dan itu firmannya banyak, udah lebih dari 5. Ini Tuhan saya satu Tuhan Yesus ini. Wah, ini pertanyaanmu jadi banyak. Oke, kita abaikan saja. Penting Tuhan pernah berfirman ke dalam dunia ketika zaman Yesus. Itulah ketika Yesus dibaptis. Coba nanti dimundurin lagi. Video di YouTube turun lagi lah. Video di YouTube dimundurin lagi. Gua bilang firman Allah ke Yesus. 5 ayat. Silakan dicari perjanjian baru. Ya, kalau misalnya butuh bantuan, silakan ambil apokrifa. Silakan bilang dulu. Silakan. Nah, Yesus itu adalah firman Allah sendiri. Itulah sebabnya Yesus mengatakan apa yang kuucapkan berasal dari Dia yang ngutus aku. Ngapain lagi kita mencari firman? Enggak. Jadi firman yang satu itu kalau kamu bilang ada berbicara kepada Yesus, itulah yang satu yang ketika dibaptis. Penting sudah Allah berfirman kepada Yesus. Selebihnya enggak perlu karena ucapan Yesus adalah firman Yesus. Nah, sekarang tolong kamu jelaskan kepada saya, mengapa tidak ada di dalam Al-Quran firman Allah? Yang ada ucapan Jibril. Justru firman Allah yang sesungguhnya 100% firman Allah terdapat di hadis. Bukan di Al-Quran, jelaskan. Dan kamu saya tantang juga, tidak banyak, bukan 5, 1. Tuliskan firman Allah di dalam Al-Quran yang berkata, berfirmanlah Allah, jadilah. Misalnya daratan, maka jadi, silakan. Sekarang gini, kalau misalnya ada pun ayat kayak begitu, bakal suaranya enggak? Kejadian berapa sih? Kan nggak semua firman nggak menciptakan semua alam semesta nih. Dan gue bisa buktikan itu. Sekarang yang ada kata jadi, jadilah terang. Nah ini ada suaranya nggak nih di Alkitabnya Biblos? Gue pindah ke Kristen deh, kalau misalnya dibaca itu langsung ada suara Tuhan. Silakan dijawab. Dari mana Musa tahu? Musa dipanggil Tuhan ke gunung. Gunung Horeb atau kita. Bukan Musa, ya kita. Gimana sih kamu ini? Tentu kita tidak mendengar. Ya sama kalau gitu. Kenapa sama? Kalau gitu. Loh, di dalam Al-Quran, kapan Nabi Muhammad menerima suara langsung? Di Sidratul Muntaha. Kamu tadi sudah mengakui. Mana ayatnya di dalam Al-Quran? Tak ada. Justru itu berada di dalam hadis. Sekarang gini. Kamu mau membohongi saya, nggak bisa. Kamu tidak bisa. Siapa yang membohongi? Belum disuruh silakan, belum disuruh silakan. Kamu tidak bisa membohongi seorang pendebat seperti saya. Perintah itu jelas, perintah sholat 5 waktu. Di Al-Quran tidak ada perintah sholat 5 waktu. Tetapi itu ada di hadis, waktu tawar-menawar. Padahal itu suara Tuhan kepada Nabi Muhammad. Harusnya itu tertulis di Al-Quran, tapi tidak ada. Kamu jangan dusta kepada saya. Mengenai penciptaan juga tidak ada. Berfirmanlah jadilah daratan, tidak ada. Tertulislah, nggak usah pun kau bilang apa buktinya Tuhan berbicara, nggak mungkinlah saya waktu itu hadir di sana. Tertulis saja, silakan, buktikan, silakan. Oke, kan ini lihat runtuh sendiri. Tadi Layaruni bilang Tuhan itu mesti bersuara, itu mesti ada suaranya, jadi bisa didengar. Nah, sekarang di Al-Quran mana nih Tuhan bersuara bisa didengar? Sekarang dibalikin ke Biblos, ternyata hanya ada satu ayat dan itu juga 4 lagi nggak bisa kan? Nggak perlu kita nunggu sampai hari Minggu lah, karena memang nggak ada gitu. Nah sekarang si suara Tuhan ini ada suaranya nggak di Biblos? Kan nggak ada. Ya sama lah orang dibaca gitu. Itu bukan voice note, itu Alkitab. Nggak ada suaranya lah. Kalau mau ada suaranya itu ya ketika zamannya, ketika itu kejadian baru ada suaranya. Kayak gitu loh. Sekarang kalau misalnya mendiskreditkan hadis, dalam Al-Quran sendiri tertulis ayat An-Nisa ayat 59, taatilah Allah dan taatilah Rasulmu. Gimana caranya kita taati Rasul kalau misalnya di Al-Quran hanya firman Allah semua isinya? Ya tentu kita ke hadis. Gimana caranya kita tahu sholat kalau misalnya nggak ada hadis? Karena prosedural sholat, kita lihatnya langsung dari teladan Rasulullah. Dan sholat itu ada dari subuh sampai isya itu ada di Al-Quran ayatnya. Ada itu.
Kalau gua nyari lagi itu tinggal cari gampang di googling, banyak ketemu tuh. Ini nggak naruh di sini karena out of topic. Sekarang Yohanes 4 ayat 24 Yunaninya gimana? Jawab baca Yunaninya gimana? Yohanes 4 ayat 24. Silakan. Untuk apa saya baca Yunaninya? Karena saya orang Indonesia. Kan satu kelucuan. Loh, saya ini orang beriman. Beriman itu apa sih? Percaya tidak melihat. Nah, sekarang saya tidak memaksa kamu untuk hadir di dalam peristiwa ketika Tuhan berfirman. Tidak ada saya paksa loh. Tetapi kamu tidak bisa menunjukkan satu ayat saja. Tuhan itu berfirman. Kamu bilang ada ayatnya begini dari tidak ada. Ketika tawar-menawar dari 50 menjadi 5, itu kan pasti ada pembicaraan. Mana ayatnya di dalam Al-Quran? Itu firman Allah langsung loh. Tidak melalui perantaraan. Sampai dunia kiamat kau tidak akan bisa menunjukkan di dalam Al-Quran. Belum lagi saya minta satu ayat saya nggak banyak-banyak. Berfirmanlah Allah, jadilah matahari. Tak ada dalam Al-Quran. Bukan saya bilang Tuhan bersuara langsung kepada saya, tidak. Di dalam Al-Quran aja tertulis, hebat kau. Kan kita bicara yang tertulis, bukan kita bicara yang langsung bersuara di situ. Memang voice note. Tetapi ada kalimat itu, masuk ke logika. Contoh yang di Sidratul Muntaha kau bilang itu masuk logika. Tuhan berbicara langsung kepada Nabi Muhammad. Mengenai negosiasi sholat dari 50 waktu menjadi 5 waktu. Kemana ayat itu di dalam Al-Quran? Tak ada. Kenapa di hadis ada? Berarti hadis dong harusnya yang menjadi kitab suci, bukan Al-Quran. Karena hanya di hadislah ucapan itu ada, langsung dari Tuhan. Silakan kamu jelaskan. Silakan. Oke, di Keluaran 20 ayat 21 itu ada dikasih tahu oleh Musa. Sembelilah ternak itu di luar kandang Israel seperti yang instruksikan. Cari sampai 3 kali ulang tahun caranya Musa nyembelih kayak gimana. Senyum kan? Cari tuh. Ada nggak? Itu satu. Lalu yang kedua, ketika Torah diturunkan, ikutilah ketetapanku, ikutilah Torahku dan ketetapanku. Emang di dalam Torah nggak ada ketetapan? Emang di dalam Torah nggak ada komitmen? Kenapa dibilang udah Torah terus ada ketetapan lagi? Nah, ketetapan ini adanya di mana nih? Kalau misalnya di dalam semua kitab itu adalah Torah. Itu cari tuh, 2 itu cari. Sekarang bagaimana cara mengkuduskan Sabat? 3. Cari tuh, kayak gimana tuh? Mengkuduskan Sabat. Oh. Terus dari jam berapa mulainya hari berganti? 4. Silakan cari. Ketika nggak bisa jawab, itulah mesti ada hadis. Itulah kenapa mesti ada hadis. Gitu lah. Lalu sekarang, gue jangan dipelintir-pelintir kata-kata gue. Gue udah bilang adanya di hadis, bukan di Al-Quran. Ketika Allah langsung berfirman dengan Rasulullah gitu. Itu di Sidratul Muntaha. Jangan dibilang gue berbohong. Gue nggak gitu lah. Jangan terjebak ilusi melawan gue itu. Lalu kemudian apa yang ilusikan diterapkan ke dunia nyata, karena dunia nyata berbeda. Gue nggak ngomong begitu, itu hanya ada di ilusinya Lae berdelusi di sini, dimana gue bilang mati-matian mempertahankan Al-Quran. Enggak, dari tadi kan gue bilang hadis dan Al-Quran ini harus diikuti berbarengan, karena An-Nisa ayat 59 udah bilang kayak gitu, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya. Sekarang kalau misalnya nggak bisa Yunani, berarti Lae beriman pada terjemahan. Makanya nggak bisa baca Yohanes 4 ayat 24, padahal di situ kuncinya mengenai keroh-rohan ini. Lalu kemudian ada juga mengenai tadi pada mulanya voice note udah. Oh iya, jadi firman itu suara atau suara nih disembah ini? Nah itu silakan dijawab. Loh, bagaimana sih kamu? Sekarang tolong di-share screen layar saya. Lihat itu, bagaimana cara seekor lembu atau kambing domba jantan janganlah kamu sembelih bersama anaknya pada suatu hari itu juga. Itu semua firman Tuhan. Ada tata cara menyembelih. Bahkan pembagiannya pun ada. Nah, yang saya kasih contoh satu. Menyembelih lembu.
Itu sudah ada. Seekor lembu atau kambing atau domba jangan kamu sembeli bersama dengan anaknya. Maksudnya lembu hamil tak boleh kamu sembeli. Paham enggak? Nah, Cara nyembelihnya, caranya yang diinstruksikan sama Musa itu caranya. Silakan dicari. cari aja di perjanjian lama lengkap itu darahnya harus ditiriskan ke tanah. Ngapain aku Itu mencari-cari darahnya. itu? Itu Ya itu kan darahnya cara bukan menyembeli. caranya. Oke, Iya kan? maaf, di pause dulu Ya. waktunya, di pause dulu. Oke, maaf, kita iklan dulu. Silakan untuk minum dulu, peregangan kaki, Wah, ya, tangan, habis kepala minum. siap, biar santai. Kedua pembicara, ya, silakan bagi teman-teman yang memiliki rezeki lebih, silakan salurkan zakat, sedekah, infak, donasi Anda sebagaimana yang ada di layar, ya, seperti ini di teks berjalan. Silakan ke Bank Mandiri Syariah dengan nomor rekening 11 8-nya 4 kali 9995 atas nama Yayasan Pembina Mualaf At-Tauhid. Di mana teman-teman sendiri jika mau ingin membebaskan lahan seluas 6 hektar di 1 meternya itu 250.000, sertakan angka 1 di belakang pentransferannya biar pihak Yayasan Pembina Mualaf At-Tauhid mengetahui bahwa dana yang Anda transfer itu khusus untuk membebaskan lahan seluas 6 hektar. Oke, mari kita berlomba-lomba dalam melakukan amal soleh, dan tidak hanya itu saja, melalui Yayasan Pembina Mualaf At-Tauhid, mari kita bersama-sama membantu korban bencana alam, di mana teman-teman sendiri bisa menyalurkan dananya melalui Bank Mandiri Syariah dengan kode bank 451, adapun nomor rekeningnya 1184 kali 9987 atas nama Yayasan Pembina Mualaf At-Tauhid, di mana ketika telah transfer baik masalah pembebasan lahan maupun membantu korban bencana alam, nomor WA-nya, HP-nya masih sama, silakan dikontak 24 jam ya teman-teman. Mari kita berlomba dalam melakukan amal soleh, karena kalau bukan kita, siapa lagi? Dan tidak hanya itu teman-teman, jika teman-teman ingin tampil berdialog seperti halnya saudara Yohanes, Trio Slayer, silakan Anda pelajari terlebih dahulu cara menggunakan StreamYard. Ketika Anda telah bisa menggunakan StreamYard, termasuk share screen, silakan Anda langsung daftarkan bio link yang ada di teks layar ini ataupun di live chat ya yang telah kami sebarkan. Silakan daftarkan diri Anda dengan syarat siapapun Anda, baik laki-laki, perempuan, muslim maupun Kristen, silakan duduk secara santun dan menampakkan wajahnya. Dan kami tidak menerima siapapun Anda ketika berdialog menyampaikan sesuatunya itu menggunakan avatar dan berduduk secara santun. Oke. Kedua belah pihak telah kelihatan santai, minum dulu ya, telah nyantai. Sekarang siapa sih yang mau mengutarakan? Apakah saudara Yohanes ataukah Trio Slayer? Truni tadi lagi bicara dia diputus itu. Oke, saudara Triun, bagaimana? Anda siap? Bentar. Belum miring HP-nya. Nah, ini udah miring. Oke, sampai mana kita tadi? Oh iya. Ini ya apa Sampai namanya? ini tentang meminta kepada Rudi Yohanes terkait cara menyembelih. Ya, cara menyembelih gimana? Itu mah gimana buang darahnya, bukan caranya menyembelih. Sebentar, kita pause dulu waktunya. Oke, saudara Triun Slayer, silakan dilanjut. Waktu berjalan, silakan Anda berikan sangan atau jawabannya atau pertanyaan. Ya, Lerudi ini kebiasaan loh, ditanya apa jawabnya apa, ditanya menyembelih malah dikasih lihat apa, dikasih ini nyembelih anak sama ibu. Itu misahin ininya, cara nyembelih itu gimana, lehernya dipegang gitu, terus pakai pisau yang seperti apa, yang kayak gitu-gitunya gitu. Itu ada kata sembelih bukan berarti di situ dikasih tahu cara sembelih. Cara nyembelihnya gimana? Jangan di pelitut-pelitut ke kiri kanan lah. Terus sama apa lagi? Tuhan sama Pak Tahu lagi. Oh tadi, oh iya itu belum dijelasin. Oh ya, Tuhan sama Tuhan nggak ada masalah, mau Tuhan Abraham, Tuhan Muhammad, nggak apa-apa. Karena apa? Sayyidina ini kan Tuhan kemudian menjadi Tuhan. Kita mau ngikutin gereja aja maunya gimana gitu. Tapi sayangnya kami Muslim menyepakati apa yang sudah termaktub di KBBI. Tuhan itu yang maha kuasa, yang maha hidup gitu. Apakah Yesus maha hidup? Enggak, Yesus pernah ada matinya. Apakah Yesus maha kuasa? Enggak. Yesus mau keledai, minjem, enggak menyipta. Yesus ditanya kiamat, enggak tahu, nyerahin ke Bapa. Gitu loh. Yesus mau dibunuh, dia menyingkir. Jadi yang ada itu Yesus maha menyingkir, bukan maha kuasa. Gitu loh. Makanya kami tidak menyembah yang maha menyingkir. Kami menyembah langsung Allah satu-satunya yang benar. Yohanes 17 ayat 3, 1 Korintus 8 ayat 6. Jangan
ya. Dari tadi gue diputar-putar mulu, gue dibilang Al-Quran bohong, gue dibilang apa? Tadi terus nyembelih malah diliatin misahin anak dan induknya, itu bukan nyembelih, itu sakit toh. Gitu lah. Ya silakan dijawab, mana tuh 4, tabat, nyembelih. Terus apalagi ketetapan apa nih yang di sebelah Torah, sama satu lagi lupa, 3 aja dulu. Silakan. Oke, kamu nggak tahu judul debat kita apa? Silakan, apa judul debat kita? Memerintahkan untuk apa yang memerintah firman dan roh kan? Nah itu silakan Terus dijawab juga sekalian. Ya. Jadi 4. Terus apa urusannya dengan penyembelihan? Apa urusannya dengan yang kau bilang tadi, kau tuh melebar. Sudah panik, kau nggak tahu apa yang mau kau tanyakan. Sedangkan aku masih fokus. Mengapa firman Allah yang di Sidratul Muntaha tidak masuk ke dalam Al-Quran? Kalau di Bible jelas. Tuhan berfirman kepada Musa masuk di dalam Bible. Tuhan berfirman kepada Yakub masuk di dalam Bible. Selesai. Nah, bagaimana proses penyembahan firman itu? Contoh Musa. Dia sujud menyembah, berbakti, beribadah kepada suara itu. Apalagi Abraham kepada suara itu. Setelah diberitahukan kepada Musa bahwa suara itu adalah Tuhan, barulah kita mengenal, oh ya itu Tuhan, ya itu Tuhan. Sebelumnya si Abraham ketika mendengar, atau si Nuh lah dulu yang paling lama. Mana ada Tuhan yang didengar suara kok. Buatlah apa perahu, tunduk dia dan taat, dibuatnya perahu. Dia sujud menyembah. Dia beribadah, berbakti kepada suara itu. Tuhannya nggak ada. Dia nggak tahu itu ada Tuhan, ada bentuknya gimana, nggak tahu. Setelah zaman Musa baru ditulis kitab itu. Tuhan berfirman kepada si Musa, akulah itu Musa. Aku adalah aku. Aku akan mengutus aku kepadamu, kepada manusia. Apalagi dia diutusnya firman menjadi manusia, itulah Yesus. Ini si Turunis Lahir kok diam. Apakah apanya sudah nggak ada lagi? Jadi Turunis Lahir tugasmu makin berat. Tetapi sederhana. Mengapa firman Allah yang sesungguhnya firman Allah tidak masuk ke dalam Al-Quran? Jelaskan. Dan carikan satu ayat. Di mana firman Allah itu benar adanya. Berfirmanlah Allah, jadilah lautan, maka lautan itu jadi. Silakan Turunis Lahir. Itu untuk apa? Untuk yang kun fayakun kan udah jelas kalau di Al-Quran itu. Kalau misalnya Allah berfirman jadi, maka jadilah gitu kan. Itu udah cukup sebenarnya lah. Mau apa lagi sih? Kalau misalnya minta yang lain pengen, lain mending bikin sendiri gitu. Injil, Rudi, Yohanes. Jadi kan ada 5 Injilnya kayak gitu loh. Soalnya kalau misalnya nggak ada, bukan berarti lain benar. Kalau misalnya nggak ada, ya lain mengada-ngada jadinya. Kalau misalnya nggak ada, ya jangan diadakan. Kalau misalnya tertulis sudah kun fayakun jadi maka jadilah, semua begitu berarti. Karena Allah ini adalah Tuhan semesta alam. Semua diciptakan oleh Dia sendiri, tidak ada yang menyerupainya, tidak ada yang setara dengan Dia. Dah clear sampai situ. Jangan nyari aneh-aneh gitu, kayak misalnya nanti keluar Allah mengulurkan tangannya disembah gitu. Perintahnya kagak ada tapi disembah. Sekarang Allah berfirman, firmannya disembah. Lah ini firmannya keluar dari mulut katanya nih. Di Yesaya tuh. Firmannya keluar dari mulut. Kenapa mulutnya nggak disembah? Kenapa coba mulutnya nggak disembah? Silakan, Lai. Ya. Apapun yang di dalam diri Tuhan adalah Tuhan. Tangan Tuhan adalah Tuhan. Telinga Tuhan adalah Tuhan. Andai kata tangan Tuhan turun ke bumi, saya sembah. Tidak mungkin makhluk berada di dalam diri Tuhan. Seluruh yang di dalam diri Tuhan, andai kata tangannya kelihatan ke bumi, berarti Tuhannya ada. Ada yang punya tangan, maka saya akan menyembah tangan itu. Itu fakta itu. Paham kamu Turunis Lahir? Sementara kamu bilang kun fayakun jadi makalah jadi. Contohnya apa? Kasih saya satu ayat. Hanya satu ayat dikatakan di sana. Umpama penciptaan Isa sama dengan penciptaan Adam. Tuhan cukup berkata jadi maka jadilah. Sementara Isa tidak ada diciptakan jadi maka jadilah. Itu fakta. Dia ditaruh di rahim. Ada pembuahan, ada proses. Cari saya satu ayat lah.
Yang kedua, kenapa suara Tuhan langsung tidak dimasukkan ke dalam Al-Quran? Silakan, itu belum rampung kau jawab. Saya sudah jawab berapa pertanyaan. Ini Lai mana ada ngejawab pertanyaan gua. Lai menjawab pertanyaan yang Lai bikin sendiri. Fatahu kagak dijawab, Yohanes 4:24 kagak dijawab. Terus apa macam-macam gak dijawab sama Lai. Lai itu membuat pertanyaan, Lai jawab sendiri gitu. Sekarang yang gua tanyakan ini Yohanes 4:24 Yunaninya apa? Karena dalam Yunani itu nggak ada Allah itu roh tuh nggak ada. Nggak ada itu Allah itu roh itu. Itu kata itu di situ takia. Banyak Tritunggal yang tumbang ketika dialog sama gua. Sayang aja gua di sini nggak bisa apa jor-joran ngasih data. Gitu loh. Jadinya gua ini banyaknya pakai dalil. Lalu kemudian soal firman Allah, kalau misalnya Yesus dibilang nggak langsung jadi, maksudnya menjadikan di situ adalah proses menjadikan karena ada kun, fayakun, ada fa di situ. Fa di situ melambangkan kata jadi, kata proses lah. Sesuatu itu pasti ada proses yang nggak langsung tek-tek, itu sulap namanya. Kayak misalnya Nabi Adam, marilah kita menciptakan manusia sesuai rupa dan gambar kita. Apa langsung jadi toeng gitu kan enggak? Ada prosesnya lanjut itu. Gitu loh. Bahkan untuk pengetahuan pun nggak langsung tahu Nabi Adam ini. Dia ada prosesnya juga di Torah gitu. Dan di Kolose 1 ayat 15 ya itu sulung. Diciptakan kalau sulung itu. Lalu kemudian untuk Yohanes 4 ayat 24 Allah itu roh, di situ itunya takia. Yang benar itu adalah Spirit of God atau Spirit of the God. Itu yang mesti dipahami. Sekarang yang gue tanyakan adalah apa yang gue tanyain ya udah lah mau apa lagi yang mau gue ini, silakan lah inilah ditanggapi aja, udah habis lah nggak bisa nggak ada yang dijawab ini soal ya apa yang mau saya jawab ya gue jawab sendiri apakah firman Allah itu disembah kan itu judul, makanya saya bilang judulmu jelas apa enggak. Kalau kau sudah tahu judul jangan kau lebar-lebar penyembelihan lah inilah segala macam ya. Kau saja pun tidak tahu apa itu firman Allah, kau nggak tahu. Sehingga kau sulit untuk menjelaskan. Andai kata kau tahu, kau maka bisa menjelaskan. Itulah sebabnya kau tanya, kalau tangan Tuhan, apakah disembah? Iya, saya sembah. Karena tangan Tuhan itu ada pemiliknya, Tuhan sendiri. Andai kata Tuhan seperti saya, misalnya seperti manusia ini kan, kalau bagi kami, Tuhan serupa dan segambar. Nampak tangan Tuhan di langit. Saya sembah tangan itu. Betul. Karena itu tangan Tuhan, berarti ada yang punya tangannya lagi aktif. Sama dengan suara Tuhan. Menurutmu Musa menyembah siapa? Nuh menyembah siapa? Suara kan? Setelah zaman sekarang, setelah zaman Musa, maka diberitahukanlah Musa itu suaraku, kata Tuhan. Aku adalah aku. Aku mengutus aku kepadamu. Kau camkanlah kalimat itu. Terus kau bilang pencipta, maka jadilah, maka itu bukan seperti simsalabim sulat. Masa kalah Tuhan dengan sulap? Masa kalah Tuhan dengan sihir? Kan tidak logika. Itu kok yang kau bilang itu Tuhan atau manusia? Kalau manusia betul ada dibuatnya proses. Penciptaan Adam kau bilang dibentuk ini. Ya itu Adam karena serupa dan segambar dengan Tuhan. Maka harus dibentuknya. Tetapi kalau lautan daratan berfirmanlah Allah, jadilah daratan, maka jadi darat itu jadi. Berfirmanlah jadilah terang, maka terang itu jadi. Kayak gitu aja lah satu ayat kau carikan sama aku. Berfirmanlah Allah, jadilah entah apapun kau bilang, maka jadi. Carikan saya ayat itu. Kalau kamu dapat, saya kalah malam ini. Yang kedua, mengapa ucapan kalimatullah itu langsung tidak terdapat di dalam Al-Quran? Aneh. Silakan. Jangan diulang-ulang lah. Gue udah jawab itu. Kalau misalnya bilang Tuhan kalah sama sulap, ya sulap palsu. Sulap itu palsu, ilusi. Jangan beriman pada ilusi. Sama kalau misalnya nyembah tangan, ini siapa lagi yang suruh coba? Suara itu dari Tuhan, sembah yang punya suara, jangan Tuhannya gitu. Apa nanti kalau misalnya jempolnya Yesus ada di bawah masih di bumi akan disembah juga? Kan enggak.
Silakan. Oke, telah habis ya. Maaf waktunya Saudara Translator, dan itu masih memiliki masing-masing kedua belah pihak 5 menit. Dan Saudara Yohanes kita lebihkan 30 detik, berarti 6 menit lebih 50 detik ya. Seperti itu. Nah, saya tidak Ditambahkan. menggunakan, Pak Rudin sebentar, saya tidak menggunakan waktu saya itu. Langsung kita kepada closing statement. Truly Slayer duluan mengadakan closing statement 5 menit, baru saya. Silakan, langsung aja. Jadi bagaimana, tidak mau ditambahkan? Nah, nggak usah. Oke, berarti sisa waktu Saudara Yohanes 6 menit 20 detik ya. Berarti nggak usah. Silakan. Maksud saya Pak Rudin, langsung kita kepada closing statement. Oke, berarti 5 menit. Si Truly Slayer duluan mengatakan closing statement, baru saya. Silakan, 5 menit, silakan. Berarti 5 menit, sebentar akan kita setting dulu bagian waktunya. Oke, Saudara Translator silakan Anda berikan closing statement. Waktu berjalan, silakan Anda berikan closing statement. Monggo. Iya, thank you moderator. Nah, ini ya kesimpulan dari kita nih lah ini mengenai siapa yang memerintah untuk menyembah firman dan roh ini. Ya dari awal juga lain nggak bisa membuktikan dalilnya begitu, hanya inisiatif sendiri saja mengenai penyembahan suara dan roh ini begitu. Tadinya mau kita bawa ke Yohanes 4 ayat 24, cuma Lai pinter, emang nggak tahu atau sengaja pura-pura nggak tahu gitu. Karena dalam Yohanes 4 ayat 24, nema hotheos, di situ nggak ada kata itu dalam Yunani. Nema hotheos sama dengan ruah Elohim. Ruah Elohim di Kejadian 1 ayat 2, Yahudi mengimaninya bahwa itu adalah roh pertama yang diciptakan. Karena penjelasannya nanti ada di Mazmur 140. Aku mengirim rohku dan mereka tercipta. Mengirim nih. Korelasinya nanti ada di Zakaria 13 ayat 1. Dengan rohmu engkau menciptakan roh sehingga mereka hidup. Maka di Mazmur 103 ayat 40 ini Tuhan mengirim roh ciptaannya sehingga manusia tercipta, hidup gitu. Yang namanya roh itu ciptaan. Dan dalam Al-Quran dijelaskan dalam surat An-Naml itu, roh dan malaikat diperintahkan untuk naik dan berbaris. Mungkin Tuhannya Tritunggal Cabang Melayu ada di sana ikut baris gitu. Roh Allah, terus Roh Kudus mungkin ikut baris gitu. Nanti udah disuruh bubar, kerjalah mereka gitu. Kan gitu ya, bisa kayak gitu. Nah, di Islam udah jelas soalnya roh itu diciptakan, dan dalam Yahudi pun roh itu diciptakan. Roh diciptakan di hari kedua. Enggak, hari pertama. Hari kedua itu malaikat. Tadinya lah, gua tuh pengen nanyain, di sana malaikat dan roh itu diciptakan nggak? Tahu nggak lah, malaikat dan roh itu diciptakan? Tapi lah pasti nggak akan bisa menjawab. Nanti larinya muter-muter lagi. Jadi apa yang ingin gua eksperimenkan di sini adalah lah ini banyaknya nggak tahu gitu mengenai etimologi bahasa, lalu kemudian sejarah-sejarah dari tokoh-tokoh di Alkitab dan juga ciptaan-ciptaan yang diciptakan dalam Alkitab itu lain nggak tahu, sama sekali nggak tahu. Jadi larinya ya ke itulah yang dari tadi sebatang pohon, Musa nyembah pohon tapi akhirnya dipatahkan. Kalau misalnya yang namanya sahah atau sujud itu, ya itu bukan penyembahan lah kalau dalam literasi yang diimani oleh Islam dan Yahudi gitu, golongan Semitik, Tritunggal Cabang Melayu mesti mengerti yang seperti ini. Lalu kemudian soal kun, fayakun, jadi maka jadilah. Nggak ada semua begitu. Ketika terang dan gelap dipisahkan juga kan proses. Nggak langsung kayak gitu loh. Kalau misalnya yang langsung kayak gitu ya bikinlah Injil yang baru, Injil Rudi Yohanes gitu. Tulislah yang Rudi mau gitu, yang Lai Rudi mau tulis di situ gitu. Supaya lengkap. Asumsinya Lai Rudi bisa menjadi kitab baru yang diimani oleh Tritunggal Cabang Melayu 300 tahun ke depan. Siapa tahu kayak gitu, bisa jadi kayak gitu. Karena yang membedakan antara Islam dan Kristen ini adalah kita diperintahkan untuk menyembah Allah gitu. Yahudi pun begitu. Karena dalam teks-teks Yahudi, Allah itu menyuruh manusia-manusia untuk menyembah dirinya. Cuma kalau di sini di LA itu diganti melayaniku, putihku. Ya elah, dibikin takia ayat gitu. Ini sesuatu yang mesti diketahui oleh Tritunggal Cabang Melayu. Itu coba bisa dicek di Yesaya 66 ayat 23 gitu. Di situ menyembah diriku, tapi di sana diganti melayaniku, coba enggak menyembahnya. Makanya kalian pernah dulu bilang
Oh, yang minta disembah itu hanya iblis, jebret dikasih original teksnya, terguncang semua tuh satu negara. Itu yang bikin ironisnya itu kalian belajar original teks dari muslim gitu. Padahal kalau misalnya kalian mengerti original teksnya, satu konsistensi tauhid dari awal sampai akhir, nggak ada yang nyembah Yesus karena Yesus itu dicipta, Kolose 1 ayat 15, lalu ada Yohanes 4 ayat 22, di situ Yesus bilang kami menyembah apa yang kami kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Lah ini Tritunggal Cabang Melayu kereta-keretaan, menyembah sesuatu yang dikenal gitu. Ini kan jadinya absurd. Itu terus Tritunggal Cabang Melayu yang follow Rudy ini, belajarlah original teks kalian itu, belajar sejarah juga di luar sana. Jadi datang ke debat itu data, nggak asumsi ya ini kejadian 1 ayat 2 roh Allah, ternyata roh Allah ini diciptakan di ayat-ayat lainnya. Yang gua sebutin itu, beruntung lo kagak ketemu gua lagi on fire nih bawa data. Kalau gua bawa data jedar-jedur kalian. Terus ya itulah yang bisa disimpulkan dari dialog ini lah. Thank you. Jangan dimasukin ke hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya kepada saudara Srentel yang telah menghabiskan waktu semaksimal mungkin dan sebaik mungkin. Sekarang gilirannya saudara Rubianus ya. Selama 5 menit silakan Anda berikan closing statement. Waktu berjalan, silakan Anda berikan closing statement. Monggo. Ya, kebiasaan dari pendebat saudara-saudara kita Muslim, omong besar isi tak ada. Kayak String Slayer, omongnya besar isi tak ada. Untuk menutupi kelemahan dia omong besar. Dia bilang hari pertama diciptakan roh, hari kedua diciptakan malaikat. Ayatnya di mana? Baik di Bible maupun di Al-Quran tidak akan bisa dia temukan. Sampai detik kami habis berdebat, dia tidak mengerti apa itu firman Allah. Itulah sebabnya dia tidak mengerti kenapa firman itu juga dikatakan Allah. Tuhan tanpa firman tidak dikatakan Tuhan. Sekalipun dia zat, sekalipun dia roh. Faktanya Al-Quran maupun Bible menjelaskan, Tuhan mencipta dengan apa? Firman. Tanpa firman apakah dia bisa mencipta? Carikan saya satu ayat. Saya belum ketemu sampai sekarang. Baik di Al-Quran maupun di Bible. Tuhan menciptakan sesuatu tanpa firman. Tak ada itu. Jadi ketergantungan Tuhan terhadap firman-Nya besar. Dan firman itu tidak pernah datang belakangan. Dia mengatakan firman itu apa? Suara ya. Tapi dia nggak ngerti suara yang mana. Dia tidak tahu bahwa suara itu, firman itu langsung dari Tuhan. Maka dia berani mengatakan di Sidratul Muntaha. Nabi Muhammad menerima langsung firman Tuhan dan mendengar. Kenapa tidak ditaruh di Al-Quran? Karena orang Muslim mengatakan firman Al-Quran itu 100% firman Allah. Kalau 100% firman Allah, maka isi Al-Quran itu adalah ketika Nabi Muhammad di Sidratul Muntaha. Titik. Itu kalau orang yang mengerti apa itu firman. Ucapan Tuhan langsung. Aneh. Firman itu malah terdapat di hadis. Lucu. Mengapa itu tidak berani ditulis di dalam Al-Quran? Kenapa tidak ada tertulis di dalam Al-Quran? Wah, itu kan tata cara sholat. Itu firman. Mau tata cara sholat, mau tata cara makan, harus itu tetap di konteksnya di buku firman. Tidak bisa di buku yang lain. Sesudah itu mengenai penciptaan, dia bilang hari pertama kedua, mana ayat yang nggak akan kau temukan? Mana ayatnya? Berfirmanlah Allah jadilah terang, maka terang itu jadi. Itu tidak ada proses, kawan. Katanya itu tidak seperti pesulap. Pesulap kan bohong. Lah dia yang membilangkan dia tadi. Seperti pesulap katanya. Oke, tukang sihir. Masa kalah Tuhan? Sedangkan pesulap bisa berbohong. Menjadikan jadi, maka jadilah. Simsalabim, ada kadabra, jadi. Atau tukang sihir. Tuhan langsung menjadikan yang memang jadi. Tidak bohong-bohongan. Kan itu aja bedanya. Jadi Trunis Slayer, kau bawa pun data seabrek-abrek, kalau kau tidak memahami apa isi yang terkandung, tersurat dan tersirat, sama dengan nol. Kalau yang dikatakan si boto surat, Farisi, ahli Taurat. Kau tahu tapi nggak mengerti apa maksudnya. Kalau kau bilang Yohanes 4 ayat 24, wah itu bukan roh begini begono, itu menurut kau. Orang lain itu bukan bodoh-bodoh semua. Itu udah ada yang doktor, profesor. Mengerti orang itu mencari kedekatannya, bahasa itu. Kalau kamu katakan sejak kapan?
Firman itu ada, sejak YDE diresmikan 72 dan sejak Laidi berdiri, kamu ambil kitab suci terjemahan 1664. Lai kan belum ada di situ. Belum dibentuk. Tak tahu apa yang kau ucapkan. Ya. Jadi pada malam ini sengaja saya tidak menggunakan tadi waktu saya yang 6 menit. Untuk apa? Bagus saya di closing statement aja berbicara. Berbicara tidak perlu banyak. Saya cuma menanya kenapa firman Tuhan tidak ada dalam Al-Quran. Malah terdapat di hadis. Lucu. Oke, sekian dan terima kasih. Saya tidak ada menyinggung apa-apa, ya kita berdiskusi. Hanya mengungkapkan pendapat. Kalau ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih kepada Truni Slayer. Terima kasih kepada Graham Walab. Terima kasih kepada Fahrudin yang sudah senantiasa menjadi moderator setiap saya debat. Ya kan? Dan tolong sampaikan salam saya kepada Gi. Sudah lama saya tidak jumpa dengan dia. Ya kan? Saya ingin melihat dia merokok sambil saya suka itu khas, ya kan kalian? Dan kita jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Salam sang debater, salam semuanya. Oke, terima kasih. Sama-sama lah. Oke, terima kasih ya kepada kedua pembicara di mana di malam hari ini Anda telah memberikan data dan fakta dan kamu tetap semuanya itu penontonlah yang bisa menilainya dan bahkan dari sejak kemarin pun beberapa hari kebelakang saya tetap jadi moderator Bang Rudi, nggak cuma Bang Rudi doang. Oke, semoga saja apa yang disampaikan oleh kedua belah pihak ini para penonton bisa mengambil ilmu hikmahnya dan oleh karena itu mari kita hargai perbedaan yang ada, tidak perlu gontok-gontokan seperti itu. Kita hargai dengan adanya perbedaan, inilah perbedaan seperti dan saling memahami, menghargai ada perbedaan keyakinan dan tanpa harus mencampurkan akidah. Oke, maaf jika kami ada salah-salah kata maupun sikap. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.